Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini di tempat kita ini atau di majelis kita ini kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Haniman dari Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di tempat kita ini, di majelis kita ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, maghfirah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini kita minta kepada Al-Habib untuk memberikan kepada kita sebarataan nasihat atau mau'izah hasanah. Mudah-mudahan kita sebarataan mendapatkan manfaat dan barakah di dunia wal akhirah. Wa ila Al-Habib falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, biwujudi sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihasu'u wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'ashir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asyatid, wabil khusus guru Sulhan, Guru Muhammad Sulhan, juga yang saya hormati dan saya banggakan, Guru Ius, lawan Guru Sarwani yang saya hormati dan saya banggakan, juga Jam'iyah Hadroh, Jam'iyah apa namanya? Sulamus Sa'adah, yang saya cintai dan saya hormati. Wabil khusus Sohibul Bed, Bapak siapa? Ahmad Sadikin, ya, iya, bukan Sadikin. Ali Sadikin, Gubernur DKI. Ini namanya Ahmad Sodikin. Ahmad yang bisa dipercaya, Sodik itu percaya. Juga seluruh undangan yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kumpulnya kita di majelis yang penuh barokah ini dijadikan lantaran kumpulnya kita kelak di surganya Allah. Yang kedua, semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga dengan lantaran memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, semoga dengan lantaran bacaan sholawat baginda Rasulullah cinta juga kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, semoga dengan lantaran syafaat kita kelak mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya yang diperingati daripada seluruh arwah. Yang pertama, Masjidi bin Muhammad Yakut, Haji almarhum Haji bin Haji Jumberi, Ibrahim bin Haji Jumberi, Abdul Qasim bin Haji Amberi, juga Arfah bin Yusuf, almarhumah Asia binti Yusuf, Habib Muhdar bin Hasan Asghar, Asminawati binti Aman Syahrani, Muhammad Basuni bin Anang Panangah. Semoga para arwah almarhum almarhumah yang telah disebut ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para jamiah yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, saya ini keliling kemana-mana, sampai Kapuas, sampai Kintab, itu tidak ada bannernya Nabi Muhammad sama sekali. Cuma orang yang saya datangi itu semuanya memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat apa dah hebat? Hebat, Nabi kita hebat. Tidak usah pakai banner, cuma orang-orang semua memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu yang pakai banner itu kira-kira diperingati apa enggak kelahirannya? Tidak, saya mau tanya. Maksud ada jeleknya orang tanya. Ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kita ini tidak pernah ketemu sama sekali sama Nabi Muhammad. Kita tidak pernah satu majelis sama Nabi Muhammad. Kita tidak pernah, katanya orang Banjar, bepandai lawan Nabi Muhammad. Omong-omongan, katanya orang Jawa itu omong-omongan, berbicara komunikasi, tidak pernah. Ada yang pernah? Tidak barangkali. Soalnya orang Banjar ini kebanyakan istimewa semua. Ya. Kenapa kita di dalam bulan Rabiul Awal itu senantiasa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Sebab kita ini iman yang pertama kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Adanya keimanan itu baru kita ini buktikan. Pembuktian kita iman terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kelahirannya diperingati.
Kita tidak pernah ngomong-ngomongan, kita tidak pernah berpandai lawan sini, kita tidak pernah berjumpa lawan sini, kita tidak pernah satu majlis lawan sini, cuma lantaran iman. Lebih begitu juga jika kita masuk alam akhirat, itu dicari sama Nabi Muhammad. Mana orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad, itu besok yang akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sunnah pertama itu sunnah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad itu banyak pakai siwak, itu yang sunnah yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita itu menghidupkan sunnah-sunnah, karena ma'ifil jannah, Rasulullah itu apa yang disampaikan itu pasti. Di situ turun diterangkan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Dan lagi di Al-Qur'an diterangkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pertama kita ini yakin apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti akan terjadi. Yang kedua, perbanyak kita itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatukum alayya mujawizatun lidu'aikum wa mardotun li rabbikum wa zakatun li abdanikum wa man sholla alayya fi kitab lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma baqiya ismi bidzalikal kitab." Sholawatmu kepadaku, kata Nabi Muhammad, itu yang bisa mudahnya diterimanya doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu biasa baca sholawat, itu terus terang setiap doa pasti dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi orang yang paling banyak baca sholawat, Rasulullah bersabda, "Aulan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah." Jadi ibaratnya orang yang sering baca sholawat, yang banyak baca sholawat, itu berarti membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan setiap orang yang membaca sholawat mudah jikalau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa mardotun li rabbikum. Setiap tempat yang dibacai sholawat itu pasti tempat itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang lihat, jikalau kholnya para aulia Allah subuh, pada sholat subuh itu pasti dikumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa zakatun li abdanikum. Zakatnya individu tubuh ini sholawat Nabi Muhammad kepada sholawat, lantaran sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maharnya Nabi Adam sama Nabi Hawa itu dikala ketemu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam yang mempunyai makom Sofiyullah, itu maharnya itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Wa man shalla alayya fi kitab lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma baqiya ismi fi dzalikal kitab. Orang dulu-dulu itu supaya hidupnya itu enak, tenang, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, jika malam 12 Rabiul Awal itu nulis sholawat Nabi Muhammad SAW. Itu manusia yang menulis sholawat kepada Nabi, itu curahan maghfirahnya Allah kepada orang yang menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kena namanya tanggal 12 Rabiul Awal malam nulis. Selagi tulisannya itu masih ada maghfirahnya Allah, ma baqiya ismi fi dzalikal kitab, selagi tulisan itu ada maghfirahnya. Dari cintanya pengarang Maulid Nabi ini, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam syairnya dia mengatakan, dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai di dalam syairnya dia mengatakan, fi jannatin mazakoni min wasliha illa lisanil hibbi biha mukhayyam. Bagiku kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya kecuali aku di surga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan menghidup-hidupkan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, kalau orang itu membaca sholawat, ya Allah, luar biasa maghfirahnya Allah pasti kita dapatkan. Dan lagi orang yang senantiasa membaca sholawat itu hati itu dingin. Jadi urusan dunia dia itu tidak seberapa. Ya, maksudnya apa? Dia pasti di dalam hatinya itu bergetar bahwa keseluruhan apa yang di dunia itu pasti akan sirna. Bukan hak milik, hak guna pakai. Iya, dulu waktu istri umur 17 tahun, wah bungasnya luar biasa. Wah, jika umur 50 tahun, wah kata dia apa itu. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang kekal, semuanya malah. Cuma yang kekal itu amalia kita yang kita perbuat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga, yang paling terakhir, ulun bepadah lawan pian, utamanya yang sudah tua lebih umur 40 tahun. Rasulullah pernah bersabda, man atat alaihi arba'una sanatan lam yaglid khairahu fasarrahu falyatahajjar bilana. Sapanya orang yang masuk umur 40 tahun, pekerjaan amaliyahnya, kebagusannya tidak bisa mengalahkan amalan kejelekannya, falyatahajjar bilana. Makanya saya mohon dengan sangat, yang masuk umur 40 tahun, ayo kita berbanyak amal-amal kebaikan supaya kita ini dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya cintai dan saya banggakan, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Manakala ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bi kalimatillahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.